Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan yang berbahagia, jumpa kembali bersama saya, Budi Setiawan. Kali ini saya akan berbagi tips ya, sedikit pengalaman lah ya, terkait bagaimana caranya sih kita memilih jurnal yang tepat dalam atau terkait kita publikasi artikel yang akan kita lakukan gitu ya. Ini menjadi salah satu bagian penjelasan dari video sebelumnya ya, yang 7 langkah dalam mempublikasikan artikel di sebuah jurnal ilmiah. Jadi kali ini saya akan berbagi tentang perlunya kita hati-hati ya dalam memilih jurnal untuk mempublikasikan artikel kita ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Baik, jadi mari sama-sama kita pelajari ya, dan juga mengambil hikmah dari jurnal-jurnal yang discontinued dari Scopus. Jadi awalnya jurnal tersebut terindeks Scopus, kemudian misalnya dari 2010 sampai 2019 gitu ya, misalkan seperti itu, sedangkan nanti di tahun 2020 dia discontinue. Jadi sudah tidak lagi terindeks Scopus sampai di titik itu. Seperti itu ya. Nah, ini perlu kita pelajari ya, dan juga ambil hikmahnya. Agar apa? Agar kita tidak salah dalam memilih jurnal. Ya, kita perlu sangat hati-hati dalam memilih jurnal. Tentu kita tidak ingin artikel yang kita publikasikan di jurnal tersebut ya kemudian yang awalnya terindeks Scopus menjadi tidak lagi terindeks Scopus. Gitu ya. Tentu itu sangat tidak kita inginkan. Baik. Nah, dan juga di video ini ya, untuk menjaga nama baik ya dari para penulis yang pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal-jurnal yang akan saya bahas di video ini, maka identitas dari jurnal ya, nama jurnalnya, ISSN-nya, penerbitnya itu tidak saya tampilkan. Jadi saya sensor gitu ya. Kenapa? Karena memang saya memiliki keyakinan bahwa belum tentu juga artikel yang dipublikasikan di jurnal yang dikatakan yang terdiscontinue tersebut merupakan artikel yang buruk ya. Karena memang terjadi juga kadang-kadang artikelnya bagus gitu ya, artikelnya bagus, penulisnya juga punya reputasi yang bagus misalnya ya, tetapi misalnya entah karena satu dan lain hal akhirnya jadi mempublikasikan di jurnal tersebut. Bisa karena ketidaktahuan, bisa juga karena apa ya, faktor-faktor lain ya seperti itu. Jadi saya memiliki keyakinan bahwa meskipun jurnal tersebut discontinue dari Scopus, tetapi bisa saja artikelnya merupakan artikel yang bagus gitu ya. Jadi untuk menjaga nama baik dari para penulis yang pernah mempublikasikan artikelnya di jurnal yang akan saya bahas kali ini, maka identitas dari jurnal juga tidak saya tampilkan. Nah, berikutnya juga ini disclaimer ya. Jadi video ini saya buat sebagai apa? Bukan merasa karena wah paling hebat, paling jago, wah serba tahu, bukan ya. Ini saya teman-teman hanya saya sedikit berbagi apa yang saya sedikit pahami. Pengalaman saya juga masih sangat sedikit, dan video ini saya niatkan dibuat sebagai nasihat saja teman-teman. Sebagai nasihat yang baik ya, dalam apa ya, tolong menolong dalam kebaikan. Gitu. Jadi video ini dibuat bukan untuk menjelekkan organisasi maupun individu manapun. Jadi ini hanya sebagai nasihat ya. Artinya namanya juga nasihat ya. Teman-teman bisa mendengarkan, bisa menyimak, bisa mengikuti, bisa juga mengabaikan. So bagi teman-teman yang menganggap video ini nanti bermanfaat ya, dan apa yang dinasihatkan ini adalah nasihat yang baik, bisa mendukung juga video ini dengan cara disebarluaskan ya, di-share ke teman-teman yang lain. Bagi yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungan teman-teman sekalian. Oke, jadi di sini akan ada beberapa jurnal ya yang coba saya bahas, 3 jurnal kalau nggak salah. 3 jurnal ini awalnya terindeks Scopus, kemudian saat ini sudah tidak lagi terindeks Scopus ya, terdiscontinue dari Scopus. Bahkan ada yang sampai de-index, jadi tidak lagi terindeks, hilang satu ininya gitu ya, seluruh artikelnya sudah tidak ada lagi. Nanti akan saya coba bahas satu persatu ya. Oke, yang pertama sebut saja namanya jurnal A ya. Sebut saja namanya jurnal A. Nah, jurnal A ini di situs resminya menampilkan embed
atau apa ya, informasi ya berupa visual bahwa jurnal dia indeksnya ya Scopus Q2 ya. Scopus atau Scopus Q2 gitu ya. Jadi ini mengacu dari situs Simago.jr gitu ya. Nah, perlu teman-teman pahami bersama bahwa situs Simago.jr ini tidak real time update-nya ya. Jadi kalau misalkan sebuah jurnal saat ini kita cek di Simago.jr, misalnya peringkatnya Q2, bisa saja di Scopusnya bisa saja Q1, bisa saja Q3, bisa saja lebih tinggi, bisa saja juga lebih rendah gitu ya. Oke, baik lagi ke jurnal A. Di jurnal A ini di situs resminya Oke, baik lagi ke jurnal A. Di jurnal A ini ya, di situs resminya dia menampilkan informasi bahwa jurnal dia terindeks Scopus berada di kuartil kedua. Oke ya. Nah, jurnal A ini sudah diumumkan oleh Scopus bahwa dia discontinue ya. Namun per tanggal 27 Desember 2020 ya, saya cek di situs resminya, dia masih menampilkan informasi masih terindeks Scopus, kemudian berada di peringkat Q2. Seperti itu ya. Ini sudah saya sensor ya nama jurnalnya. Oke, sekarang kemudian tadi yang saya sampaikan ya, saya cek nih di Simago.jr ya. Di Simago.jr betul memang informasinya dia coveragenya dari 2013 masih sampai dengan 2020, berarti tahun ini ya. Dan dia berada di peringkatnya memang di Q2 tertingginya ya, peringkat tertingginya. Kita coba cek lagi ya. Ini H indeksnya juga 11 gitu ya. Nah, ini yang tadi disampaikan bahwa di Simago.jr memang peringkat tertingginya untuk bidang Arts and Humanities dia berada di Q2. Tapi untuk bidang Education dia berada di Q3. Jadi memang kalau di peringkat itu pasti ditampilkannya yang peringkat tertinggi gitu ya. Nah, tertingginya adalah Q2. Nah, informasi ini yang disampaikan oleh jurnal A ini di situs resminya bahwa dia ya terindeks Scopus ya berada di peringkat Q2 ya, seperti yang tadi di slide awal yang saya jelaskan ya. Nah, di sini di situs resminya dia mencantumkan atau mengambil dari Simago.jr bahwa dia adalah Q2 seperti itu. Nah, kita sebagai penulis tentu harus berhati-hati ya. Tidak cukup hanya melihat dari informasi yang terdapat di Simago.jr. Kenapa? Karena di Simago.jr informasinya atau ketersediaan data ya dan informasi yang ada di situ tidak update gitu ya. Dia memerlukan waktu untuk sampai dengan update gitu. Jadi kita harus cek langsung di Scopusnya ya. Jadi walaupun kita nggak punya akun tidak berlangganan Scopus ya, kalau kita memiliki akun Elsevier atau kita punya akun Mendeley, kita tetap bisa memanfaatkan beberapa fitur yang bisa digunakan secara gratis ya. Salah satunya fitur untuk memeriksa peringkat dari sebuah jurnal dan informasi tentang apakah masih masuk dalam indeks Scopus ataukah sudah tidak lagi terindeks di Scopus gitu ya, sudah discontinue. Oke, sekarang jurnal A tadi saya cek nih di Scopus ya. Saya cek jurnal A di Scopus. Ternyata di Scopus di sini ada informasi bahwa jurnal tersebut ya ada keterangan tuh yang saya berikan kotak warna merah. Scopus coverage years from ya 2013 to present, ya kan? 2013 sampai sekarang. Tapi ada keterangan coverage discontinued in Scopus. Jadi dia sudah terdiscontinue, sudah tidak lagi terindeks di Scopus ya, sudah stop gitu, terhitung sejak ya di edisi terakhirnya berarti di 2020 tadi gitu ya. Jadi sudah discontinue dari Scopus. Artinya apa? Artinya paper-paper yang ada di jurnal tersebut, walaupun kalau kita search di Scopus masih ada ya, masih ada nih ya, misalkan papernya judulnya ABC, penulisnya si fulan, kalau kita cari di Scopus masih ada, tapi kalau untuk kita unduh sudah tidak bisa lagi seperti itu ya, karena sudah tidak masuk di indeks di Scopus gitu ya. Oke, jadi ini contoh jurnal A ya. Jurnal A ya, dia menampilkan informasinya di informasi terkait jurnalnya itu di situs resminya mengambil dari Simago.jr tadi, dia masih Q2. Tentu kita sebagai penulis kan, wah Q2 nih bagus ya gitu, Q2.
Tapi ternyata begitu kita cek di Scopus, ya dia sudah tidak lagi terindeks di Scopus, gitu ya. Tentu kita jika teman-teman ingin publikasi ya di jurnal yang terindeks Scopus, kalau kita submit ke jurnal ini, tentu menjadi apa ya? Ya tanda petik berbahaya lah ya. Kenapa? Karena artikel kita tidak lagi terindeks Scopus seperti yang kita harapkan, gitu ya. Sebagaimana informasi yang tersedia tadi di Simago.jr atau maupun di di situs resminya, gitu ya. Oke, sekarang nah ini juga di jurnal Scopus tadi ya. Meskipun tadi ini informasi terkait peringkat lah ya, terkait peringkat. Tadi kan di Simago.jr disampaikan bahwa dia peringkatnya Q2 ya, tertingginya Q2. Tetapi kalau dicek di Scopus ya, dia bahkan sudah turun ya ke peringkat ketiga, yaitu persentil 28. Jadi ada informasi kalau di Scopus itu kan kalau ada kalau dibagi dalam kuartil kan Q1, Q2, Q3, Q4. Ya, Q1 itu 25% paling tinggi ya. Ya, Q2 itu sampai dengan 50% tertinggi, gitu ya. Nah, Q3 itu 75%, ke Q4 baru 100%. Jadi artinya dari 1 sampai 25, ini komen koreksi kalau keliru ya. 1 sampai 25% terbawah itu Q4, terus nanti 26 sampai 50 Q2 ya, 51 sampai 75 Q3, 76% sampai mungkin 99% atau 100%. Ya 100% berarti ya. Atau kalau persentil kan cuma sampai persentil 99. Sampai 99 itu berada di Q1. Seperti itu ya. Nah, kalau di Scopus sendiri bahkan informasinya dia di persentil ke-28. Gitu. Artinya apa? Artinya ketika dia terdiscontinue di Scopus, posisi tertingginya adalah dia Q3. Gitu ya. Posisi tertingginya adalah Q3. Jadi jurnal ini nih ya, informasinya akhirnya menjadi misleading kan. Tadi dia menyampaikan Q2 karena mengambil dari Simago.jr ya. Padahal data Simago.jr sendiri tidak update-nya tidak real time. Kemudian data di Scopus padahal dia sudah di Q3 turun, dan bahkan data di Scopus dia sudah discontinue. Jadi sudah tidak lagi terindeks di Scopus, gitu ya. Oke, jadi tentu saja jika teman-teman ingin publikasi di jurnal yang terindeks Scopus, ya jika submit ke jurnal ini tentu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu ya. Jadi misalkan artikelnya publish pun artikelnya tidak akan lagi terindeks Scopus ya, apalagi sampai terindeks di Q2, gitu ya. Nah, ini adalah contoh jurnal yang pertama ya, jurnal A. Oke ya. Kemudian kenapa ya kira-kira jurnal A ini bisa terdiscontinue dari Scopus ya? Jadi ini beberapa informasi yang saya peroleh ya, diskusi dengan teman-teman yang lebih paham, yang senior-senior yang lebih berpengalaman, gitu ya. Disarankan untuk tidak mensubmit artikel kita ke jurnal yang tren publikasinya tanda petik ya mencurigakan ya, yang terlalu ekstrim peningkatannya ya. Kita bisa lihat di sini. Tadi kan coverage dari jurnal A ini adalah dari 2013 sampai 2020 kan, gitu ya. Dan di Scopus ada informasi tersebut ya. Kita bisa lihat nih dari 2013 awal dia terindeks Scopus, dia terdapat 21 dokumen di 2013 ya. Ini kalau kurang jelas mohon maaf karena memang ini hasil tangkapan layar ya. Kemudian 2014 ada 21 dokumen, 2015 21 dokumen. Nah, yang mencurigakan ya, tiba-tiba ya ketika 2018 dia 36 dokumen, ini masih agak wajar ya, masih relatif wajar. Ketika 2019 tiba-tiba melonjak sangat pesat menjadi 1500 berapa nih? Mohon maaf ya kalau saya sebut ya. 1500-an lah, 1500-an dokumen. Dari awalnya hanya puluhan. Ya 20, 30 tiba-tiba melonjak menjadi 1500. Tentu ini menjadi hal yang tidak wajar ya, tidak wajar ya. Kemudian di 2020 pun ya dia mencapai dokumen yang dipublikasikan di jurnal tersebut 1376. Wow. Ya, dari awalnya dia terindeks itu hanya di
kisaran 20-an, kemudian tiba-tiba di 2019 menjadi 1.500 dan juga di 2020 juga menjadi 1.300. Wah, ini luar biasa ya, dan ini tentu saja sangat mencurigakan ya. Maka dari itu sangat disarankan bagi teman-teman semua yang akan mempublikasikan artikelnya di jurnal yang terindeks Scopus untuk menghindari jurnal-jurnal yang tren publikasinya mencurigakan atau tidak wajar seperti halnya jurnal A ini gitu ya. Sangat disarankan ya, karena memang sangat tidak wajar ya, dari yang awalnya volume dokumen yang dipublikasikan hanya puluhan terus tiba-tiba melesat menjadi ribuan seperti itu ya. Oke, itu untuk jurnal A ya. Sekarang saya berikan lagi contoh untuk jurnal yang berbeda. Oke, sekarang jurnal B ya. Jurnal B ini H indeksnya lebih baik dibandingkan yang tadi jurnal A ya. Jurnal B ya, di Simago JR datanya masih ya, coveragenya sampai dengan 2020 ini masih ada di Scopus terindeks gitu ya. Dan jurnal B ini ya, dia berada di peringkat Q3 ya, lebih rendah dibandingkan yang tadi untuk peringkat kuartilnya ya. Memang ya, dia berada di Q3 di bidang engineering ya, di bidang engineering. Nah, seperti halnya tadi yang jurnal A, di jurnal B ya juga ketika kita mendapatkan informasi di Simago JR, kita cek juga di langsung di Scopusnya ya. Nanti juga akan saya sampaikan informasinya di situs resmi seperti apa ya, di Simago JR yang seperti ini yang sudah saya tampilkan ya. Nanti kita lihat di situs resmi seperti apa, kemudian di Scopus seperti apa gitu ya, sebagai informasi kepada teman-teman semua. Oke, jurnal B di situs resminya seperti ini ya. Ya, dia mengatakan dia mengambil juga ya embedded dari Simago JR. Tadi ya, dia berada di peringkat Q3 ya. Hanya memang untuk yang jurnal B ini boleh dikatakan saya menilai ada kejujuran di situ ya. Kenapa? Karena dia menyatakan di situsnya adalah paling kiri itu ada keterangan Scopus coverage November 2018 sampai Mei 2020. Artinya dia sudah menyampaikan bahwa dia ada Scopus itu dari mulai 2018 November sampai dengan Mei 2020. Artinya setelah Mei 2020 ya dia sudah tidak lagi terindeks Scopus gitu ya. Hanya ini masih samar-samar nih. Ini masih samar-samar ya. Dia tidak menyampaikan secara lugas gitu ya. Dia hanya menyampaikan informasi seperti ini. Ya, ini tentu saja bagi orang yang awam nggak paham ini maksudnya apa Scopus coverage-nya. Kan di Simago JR masih oke gitu ya. Nah, ini yang perlu kita hati-hati teman-teman untuk contoh di kasus di jurnal B ya. Karena di jurnal B ini ketika saya cek langsung di situs resminya, saya cek di Scopus ya. Di sini ada keterangan bahwa terkait jurnal tersebut Scopus coverage years-nya itu sudah discontinued di Scopus gitu ya. Jadi ini udah tidak lagi terindeks Scopus gitu. Sepertinya ini kan relevan ya dengan informasi yang tadi disampaikan di situs. Hanya ini masih samar-samar. Artinya si jurnal ini masih apa sih? Sorry kalau saya sebut agak tricky gitu ya, agar orang masih mau submit ke jurnal ini gitu ya. Walaupun sudah ada informasi ya, ini perlu diapresiasi juga, sudah ada informasi bahwa dia coveragenya berhenti sampai di Mei 2020 seperti itu ya. Itu sih yang saya pahami gitu. Nah, kalau di Scopus kita langsung cek ya, ada keterangan bahwa sudah discontinue di Scopus ya, sudah tidak lagi terindeks Scopus gitu ya. Jadi ini menjadi informasi bagi kita bahwa untuk kita jangan mensubmit artikel kita ke jurnal ini kalau kita memang menginginkan artikel kita terpublikasi di jurnal yang terindeks Scopus. Kenapa? Karena percuma nanti artikel kita terpublikasi tapi tidak akan terindeks Scopus gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke. Kemudian ini masih juga coba disampaikan. Ini kesamaan error lah ya. Ya, antara jurnal A, jurnal B ya. Ada kesamaan polanya. Kenapa dia terdiscontinue dari Scopus? Kita bisa lihat
Di sini saya capture ya 2018 karena kan dia coveragenya tadi dari 2018 ya. Tahun pertama dia terindeks Scopus itu 2018 dengan jumlah dokumen berapa tuh? 400-an ya, 414 dokumen. Tiba-tiba 2019 menjadi 1100 dan di 2020 mohon maaf salah baca ya. Di 2019 tiba-tiba menjadi 3100 dan di 2020 menjadi 3500. Wow. Ya, luar biasa itu ya. Dari hanya 400 aja juga sudah banyak ya. Kalau kita bagi 12 berarti satu kali terbit berapa tuh? Ya bisa 40 ya, 40 artikel ya bisa ya. Ya hampir 40 lah. Seperti itu ya. Luar biasa. Gitu. Ini sampai ribuan, 3000 malah. Nah, ini menjadi dugaan kuat alasan mengapa jurnal B ini kemudian discontinue dari Scopus. Nah, ini memperkuat dugaan ya, khususnya saya pribadi, untuk kenapa jurnal ini terdiscontinue dari Scopus, karena adanya tren jumlah publikasi dokumen yang dipublikasikan di jurnal tersebut itu sangat tidak wajar. Ya, kebayang satu terbitan kalau bisa sampai misalnya ini 3000 kita bagi 12 ya. 3000-an bagi 12 berarti ada 300 ya. Itu gimana reviewnya gitu ya, gimana editor melihat mereview artikel sesuai dengan template gitu ya, kemudian dikirim ke reviewer ya, di review baik lagi revisi, itu tentu sangat tidak mungkin ya proses itu bisa terwujud ya dengan jumlah dokumen segini banyaknya. Itu logika atau akal sehat saja seperti itu ya, sudah bisa kita gunakan untuk menjelaskan fenomena ini gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya tertarik juga untuk melihat contoh jurnal C ya. Jurnal C ini ini bahkan gila banget ya. Tadi Q2 discontinue, Q3 discontinue, ini bahkan Q1 ya. Bahkan Q1 juga terdiscontinue di Scopus ya. Dicek di Simago JR ya, masih coveragenya masih ada 2020. Kemudian H-indexnya memang 6 di sini. Ya, di Simago JR lihat. Wow, Q1 ya, Q1 gila. Banyak orang yang mengagung-agungkan tanda petik ya masalah QQ ini gitu ya. Wah, Q1 hebat, jago gitu ya. Tapi ternyata Q1 pun bisa terdiscontinue dari Scopus, teman-teman. Nah, ini yang sangat perlu kita waspadai, hati-hati dan tidak boleh gegabah ya mengatakan atau menilai sebuah jurnal reputasinya hanya dari peringkat Q-nya saja. Gitu ya. Nanti akan saya bahas dalam video tersendiri terkait isu masalah QQ ini gitu ya. QQ 99, Budi Setiawan 999, Budi Setiawan 999, Budi Setiawan QQQ. Gitu ya. Intermezzo sedikit ya. Di Simago JR dia Q1 gitu ya. Data jurnal C ini. Nah, di Scopus ya, di Scopus kita lihat di Scopus ya. Di Scopus ya, saya cek per 27 Desember 2020 coveragenya hanya sampai 2019. Artinya 2020 seluruh dokumen yang terpublikasi di 2020 sudah tidak ada di Scopus, tidak ada boro-boro ke indeks ya, ada jejak-jejaknya, sudah tidak ada, betul-betul bahasanya apa ya, delisting kali ya, de-index. Nah, tidak ada. Kalau tadi yang discontinue itu jejak-jejaknya masih ada. Nah, judul artikelnya apa, nama penulis siapa masih ada. Kalau sudah delisting atau de-index, ini benar-benar hilang, nggak ada jejak-jejaknya sama sekali ya. Wow, ini tentu saja sangat serem ya, sangat serem ya. Padahal side score-nya juga ya udah nggak terlalu buruk lah ya, 0,6 side score-nya. Karena semakin tinggi side score itu memang semakin baik ya. Nantilah kita bahas lagi terkait urusan side score. Ini saya hanya mencoba membahas dari sisi tren publikasinya yang memang tidak wajar ya. Ini jurnal C ini gila banget ya, dalam petik gila banget ya, crazy dalam artian Q1 terus langsung discontinue gitu ya. Betul-betul 2020 nggak ada artikel jejak-jejaknya di Scopus pun tidak ada gitu ya. Oke, nih ya, kita lihat lagi di sini memang kalau di 2018 dia 36 dokumen
2019 langsung melonjak menjadi 760-an dokumen ya. Artinya ini ada kesamaan pola error yang sama ya. Jurnal A, jurnal B, jurnal C. Yaitu apa? Tren jumlah tren apa tren ya? Tren jumlah publikasi yang tidak wajar. Ya. Tren jumlah publikasi yang tidak wajar. Ya tadilah saya sampaikan dalam satu terbitan kalau bisa sampai ratusan gitu ya. Itu kapan nge-reviewnya gitu kan, editor kapan meriksanya ya, kapan diserahkan ke reviewernya. Emangnya reviewer dikasih paper 1 jam beres? Ya enggak, dikasih waktu dia berapa hari, berapa minggu, dikasih waktu dia ya, karena umumnya mereview itu ya gratisan ya, nggak dibayar kita kalau mereview paper, umumnya seperti itu. Oke ya, kemudian masih terkait jurnal C ini ya, yang menarik memang nanti di situs resminya itu dia menampilkan informasi ini. Ya, dia menampilkan informasi bahwa ini saya bacakan sedikit ya. Di researchers, greeting from ya para peneliti yang terhormat, salam dari jurnal ini gitu ya. We are sad to inform you. Ya, kami bersedih untuk menginformasikan kepada Anda bahwa Scopus has the index all articles of the years 2020. Jadi Scopus udah nggak menghapus lah ya, udah menghapus seluruh artikel yang ada di tahun 2020 dari jurnal ini. That were earlier indexed by them. Jadi awalnya masih sempat terindeks oleh mereka. Awalnya masih terindeks oleh mereka, tapi sekarang sama Scopus sudah dibabat habis, nggak ada gitu ya. Oke, has always work professionally ya, dia mengklaim bahwa jurnal ini selalu bekerja secara profesional dan secara etis katanya ya. Ya, in Scopus website, name of our journal is active but we disclose the listing news to our authors and stop new publication. Jadi artinya through the Scopus website, jadi melalui informasi yang ada di situs dari Scopus. Jadi nama jurnal dia sudah terus name of journal is active, but ya meskipun nama dia di itu masih aktif gitu ya, nama jurnal dia di Scopus tadi masih aktif, tapi dia mengumumkan ya the listing news, but we disclose the listing news to our authors and stop new publication. Jadi dia mengumumkan bahwa udahlah ini udah nggak lagi udah dihapus lah dari Scopus gitu ya. Jadi dia udah menghentikan publikasinya, berhenti nih, jurnal tamat, the end. Jurnal tamat gitu ya. Dia mengatakan seperti itu. When the authors contacted the Scopus team, their reply is not satisfactory. Jadi ketika sebenarnya dia menginformasikan, katanya para penulis dia nih kontak ke Scopus, kenapa alasannya artikel dia hilang dari Scopus gitu ya. Tapi katanya jawabannya tidak memuaskan. Itu versi si jurnal ini ya, pengelola jurnal ini. We already informed them that they are free to delist. Ya, artinya jadi dia udah bilang lah ke Scopus, silakan aja kalau mau di delisting gitu ya, kalau mau discontinue silakan. But don't the index publish content of 2020. Jadi dia udah menyampaikan ke Scopus bahwa udahlah kalau mau di discontinue aja, tapi jangan di de-index dong. Kita tadi yang saya jelasin ya, kalau discontinue kan jejak artikelnya masih ada, jejak judulnya masih ada, metadatanya lah ya, metadatanya masih ada, tapi artikelnya sudah nggak ada gitu ya. Nah terus kemudian dan seterusnya lah ya. Kan sedih ya, dia bilang kata your career, PhD, promotion, etc. are depending on this publication. I advise author to register a strong protest to Scopus for the indexing of published content of 2020. Ya, jadi dia mengajak gitu ya para autor yang nulis di jurnal dia untuk rame-rame protes ke Scopus gitu ya. Gitu. Ya. Kenapa kan karir ya, mahasiswa kan nggak bisa lulus ya, kalau nggak mahasiswa PhD nggak bisa lulus kalau nggak publikasi ya. Kebayang ya, udah bayar gitu kan, bayarnya juga nggak murah teman-teman. Bayar ini nanti isu tentang bayar ini saya buatkan dalam video yang berbeda ada ya gitu. Terus dia bilang bahwa ya kan kami udah melaksanakan tugasnya dengan baik, jadi tidak ada refund. Lo ya udah bayar sekian ratus dolar gitu ya,
terus apa namanya, ternyata artikelnya di indeks, dihapus dari Scopus, sejak Scopus metadatanya pun tidak. Ini keywordnya juga ya, sedihnya yang muncul kontras banget ya. Oke, baik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam perkataan saya ya, yang kurang berkenan. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.